Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan keputusan besar Kementerian BUMN resmi dihapus, digantikan oleh Badan Pengaturan BUMN atau PUM. Lembaga baru ini akan bertindak sebagai regulator, memastikan tata kelola perusahaan negara berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi. Dalam rapat bersama Komisi 6 DPR, Supratman menjelaskan bahwa PUM tetap memegang saham Dwiwarna Seri A mewakili negara, sementara saham Seri B akan dikelola Danantara sebagai operator. Pola baru ini menegaskan pemisahan fungsi regulator dan pelaksana bisnis, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih kepentingan. Supratman juga menekankan, langkah ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang menteri maupun wakil menteri merangkap jabatan di BUMN. Dengan masuknya Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengawas, diharapkan tercipta sistem pengelolaan yang lebih akuntabel dan sesuai prinsip good governance. Mengenai masa transisi, Menkum menegaskan detail pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan Presiden, termasuk penunjukan kepala PUM yang menjadi kewenangan penuh Presiden. Perubahan besar ini diyakini akan memperkuat modernisasi BUMN, mengamankan aset negara, dan meningkatkan kontribusinya bagi kesejahteraan rakyat. 23 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang kami muliakan, demikian juga panitia perancang Undang-Undang DPRD yang kami muliakan. Perihal ketiga, evaluasi prolegnas jangka menengah, pemerintah mengusulkan 7 RUU untuk dimasukkan dalam daftar, yaitu 1. RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. 2. RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. 3. RUU tentang keamanan laut. 4. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. 5. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. 6. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. 7. RUU tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Di samping usulan RUU tersebut, pemerintah juga mengusulkan 6 RUU dalam daftar prolegnas jangka menengah untuk menjadi usul inisiatif pemerintah, yaitu 1. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah. 2. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 3. RUU tentang sistem transportasi dan logistik nasional. RUU tentang sistem jaringan transportasi nasional. RUU tentang sistem perposan dan logistik nasional. 4. RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. 5. RUU tentang museum ya. 6. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, dan yang terakhir adalah RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Terakhir, yang mulia, pemerintah mengusulkan 1 RUU tentang keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana nomor urut 162 untuk dikeluarkan dari daftar prolegnas jangka menengah 2025-2009 dikarenakan materi pokok pengaturannya sudah tercakup dalam RUU KUHP dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaannya. Demikian usulan dari pemerintah. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Menteri Hukum Republik Indonesia tertanda Supratman Andi Aktas. Terima kasih yang mulia. 5 ya Prof ya, 5 yang 2025 ya, 5 RUU ya, 2026-nya 17. Nanti BUMD kita sama-sama pertimbangkan ya Prof ya, BUMD gitu. Selanjutnya kami persilakan kepada DPD, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang kami hormati dan kami muliakan. Pimpinan Balik yang kami hormati, juga kami muliakan para anggota Balik yang kami hormati, muliakan Pak Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Pak Wamen beserta jajaran. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang kami muliakan, izinkan kami dari DPD RI diwakili oleh PPU untuk pembahasan tripartit terkait dengan agenda hari ini, yaitu evaluasi terhadap prolegnas prioritas tahun 2025 dan pembahasan prioritas RUU tahun 2025.
Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Balik dan Kementerian Hukum dan HAM atas terselenggaranya rapat tripartit pada hari ini. Rapat ini merupakan bagian dari implementasi kolaborasi kelembagaan dalam proses pembentukan undang-undang yang terkait dengan aspek perencanaan, yaitu penyusunan prolegnas. Sesuai dengan hasil prolegnas tahun 2025, DPD RI mendapatkan penugasan berkaitan dengan prioritas. Pertama, RUU daerah kepulauan itu disusun sendiri oleh DPD RI. Kemudian RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemda bersama dengan DPR. Kemudian RUU tentang perlindungan masyarakat adat juga bersama dengan DPR, dan RUU tentang pengelolaan perubahan iklim yang juga bersama dengan DPR. Dari keempat RUU tersebut, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, sudah selesai disusun oleh DPD RI dan sudah diserahkan kepada pimpinan DPR RI dan juga tembusannya kepada Presiden, dalam ini kepada juga teruskan pada Menteri Hukum dan HAM. Tentu kami selanjutnya tetap mengusulkan keempat RUU ini, yaitu RUU tentang daerah kepulauan, RUU tentang perubahan Pemda, RUU tentang masyarakat adat, dan RUU tentang perubahan iklim tetap menjadi agenda prioritas di tahun 2025. Karena sekali lagi kami sudah siap draftnya. Yang berikutnya khusus untuk RUU daerah kepulauan. Karena secara nomenklatur di dalam prioritas tahun 2025 itu adalah menjadi usulnya DPD, dan draftnya sudah kita serahkan kepada pimpinan DPR. Kami tentu DPD ini berharap mekanisme di ketentuan pasal 166 Undang-Undang MD3 bisa ditindaklanjuti. Akhirnya artinya itu bisa masuk kepada tahap kedua untuk tahap pembahasan sesuai dengan pasal 166. Selanjutnya untuk 3 RUU, yaitu RUU tentang Pemda, RUU tentang perlindungan masyarakat adat, dan tentang perubahan iklim, pada prinsipnya kami mengikuti hasil keputusan pada rapat hari ini. Namun sekali lagi kami dari DPD sudah juga menyerahkan dan berharap betul ketiga RUU juga bisa diprioritaskan, karena kami di DPD RI dari berbagai forum kami dengan masyarakat, baik kerja, kunjungan kerja maupun pertemuan-pertemuan yang hadir kepada DPD RI, berharap banyak berkaitan dengan ketiga RUU ini untuk bisa segera dituntaskan. Bahkan kami berpandangan apabila RUU tidak segera dibahas, berbagai hal yang selama ini menjadi permasalahan akan menjadi persoalan akumulatif yang mungkin bisa berdampak tidak baik ke depan. Juga khusus untuk daerah kepulauan, mungkin kami juga memberikan catatan khusus ini. Pada saat kami menyusun prolegnas prioritas tahun yang lalu, tahun 2025, kami menyampaikan sesungguhnya DPD pada saat itu setengah keberatan untuk tugaskan RUU ini. Karena terus terang RUU ini sejak tahun 2007 itu dibahas di DPR dan belum pernah bisa diselesaikan. Karena itu kami pada saat itu meminta kepada DPR dan kepada pemerintah untuk keseriusannya. Kalau memang betul RUU daerah kepulauan masuk prioritas tahun 2025, ada komitmen untuk sungguh-sungguh membahas dan menyelesaikan. Dan pada saat itu dari pemerintah, Pak Menteri juga menyetujui, dan juga dari pimpinan Balek. Karena itu kami berharap banyak dan memohon bahwa RUU tentang daerah kepulauan sungguh-sungguh bisa segera masuk ke tahap pembahasan. Yang kedua, Bapak sekalian, usulan untuk prioritas tambahan di tahun 2025 sesuai dengan hasil rapat pimpinan DPD RI dan juga rapat dengan PPU, kami mengusulkan dua. Satu tentang RUU BUMD. Bapak sekalian, kalau kita lihat di long list nomor 168 bahwa RUU tentang BUMD di dalam long list memang dari awal diajukan oleh DPD RI.
Kalau di long list sebagian kan ada yang beririsan antara DPR dan DPD atau pemerintah dengan DPR dan sebagainya, tapi khusus untuk RUU BMD memang di 168 long list usulan awalnya dari DPD. Karena itu kami berharap apabila nanti diputuskan di dalam rapat untuk menjadi prioritas, mohon juga kami dari DPD juga dipertimbangkan untuk bisa dilibatkan dari awal. Adapun untuk usulan kedua yaitu RUU tentang pemerintahan Aceh, sesuai dengan rapat yang kemarin kami menyetujui dari awal bahwa apabila RUU sudah disiapkan oleh DPR dan kami siap untuk menyiapkan DIM pada saat nanti akan dibahas. Demikian untuk yang tahun 2025. Selanjutnya untuk tahun 2026 prioritas yang kami usulkan ada 6, di draft ini 7 tapi karena Aceh sudah disampaikan di 2025. Pertama RUU tentang perkotaan. Kami sudah memiliki draft NA dan RUU-nya sehingga seandainya setuju ini bisa dimasukkan karena itu juga memang nanti dua hal masuk long list dan prioritas tapi untuk 2026. Yang kedua rancangan undang-undang tentang material maju ini adalah tahap kedua dari hilirisasi untuk meningkatkan keberhasilan dari hilirisasi di sektor mineral dan batu bara. Yang berikutnya RUU tentang rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang keempat, rancangan undang-undang tentang bahasa daerah. Rancangan undang-undang ini pada periode sebelumnya juga sempat menjadi prioritas untuk DPD RI, namun memang juga belum bisa disahkan dan pada saat pembahasan memang ada perbedaan pandangan karena dari teman-teman DPR terutama Komisi 10 berpandangan ini bisa menjadi bagian dari RUU kebudayaan pada saat itu. Tapi kami prinsipnya secara substansi yang penting terkait bahasa daerah bisa diatur dalam undang-undang. Apakah mandiri, apakah bisa menjadi bagian dari undang-undang kebudayaan. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 5, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, dan terakhir nomor 6 rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak. Bapak Ibu sekalian, di forum ini juga kami kembali ingin mengusulkan atau disepakati bahwa untuk mengefektifkan prolegnas terutama dari segi akumulasi jumlah yang mungkin bisa lebih proporsional, kami mengusulkan kembali untuk menggunakan single register. Artinya RUU yang sudah dalam prioritas tidak perlu masuk di dalam RUU long list, sehingga jumlah long listnya tidak terlalu banyak. Dan sebaliknya, apabila nanti di prioritas tidak bisa tidak selesai, maka kemudian bisa dimasukkan kembali ke long list. Dengan demikian target akumulasi long list tidak terlalu panjang dan DPD berpandangan baik prolegnas prioritas maupun prolegnas jangka menengah adalah prolegnas sehingga dua-duanya tidak perlu di double register. Demikian kurang lebih sebagai pandangan kami dari DPD RI, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian dan juga perkenan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kolaborasi kami DPD RI tripartit bersama pemerintah dan DPR bisa menjawab kebutuhan undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih pimpinan. Baik, saya kira sudah panjang lebar, singkat padat yang sudah disampaikan oleh Bapak Wamen maupun Pak DPD Ketua ya. PPUU DPD RI. Untuk anggota mau kita bahas sekarang atau nanti dipanja? Izin dulu Ketua, ini masih ada waktu. Ya, 3-4 menit, saya 2 menit aja. 2,5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang hadir dalam rapat ini. Pertama sekali saya tadi mungkin kurang jelas
yang disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan usulan inisiatif DPR untuk Prolegnas 2025. Kalau nggak salah kan pada rapat yang lalu kita sudah menyepakati ada 3 itu, dan pemerintah juga hadir waktu itu, yaitu Undang-Undang RUU Perampasan Aset, yang kedua RUU Kadin, dan yang ketiga RUU Kawasan Industri. Berhubung karena kami tadi sudah saya jelaskan pada rapat sebelumnya, bahwa di Komisi 7 itu kan kami sudah selesai membahas Undang-Undang Kepariwisataan. Jadi karena itu tentu kami sedang sekarang ini tidak ada undang-undang yang dibahas. Maka usulan kami tadi ingin mempertegas lagi, kami tetap menginginkan Prolegnas 2025 adalah RUU Kawasan Industri. Tetap masuk. Karena kalau misalnya itu tidak ada, kan nggak jelas masa akhir tahun ini, yang kurang lebih ada 4 bulan lagi ke depan ini, kami tidak tahu mau ngerjakan apa di situ sebagai fungsi legislasi di Komisi 7. Ya, karena itu sekali lagi kami mengharapkan itu perubahannya juga harus ya dipertegas di sini. Kami meminta supaya tetap dimasukkan dalam Prolegnas 2025. Nanti tentu kalau misalnya ada revisi terkait dengan Prolegnas tahun 2026, kami akan tetap mengupayakan supaya RUU itu masuk. Tapi izinkan kami Komisi 7 untuk tetap ikut membahasnya supaya hak konstitusional kami untuk membahas undang-undang di Komisi 7 bisa terrealisasi. Demikian Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Ini dulu Pak, 2025 masuk, 2026 tetap masuk juga, gitu. Dua-duanya jadi. Iya, begitu Ketua. Ya. Makasih. Pak, balik silakan. Makasih Pak Ketua, saya 2 menit juga. Pak Pimpinan dan rekan-rekan anggota balik yang saya hormati, Pak Wakil Menteri Hukum dan jajaran yang saya hormati, teman-teman dari DPD, panitia perancang undang-undang yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu nanti akan kita follow up pada rapat panja. Tapi karena teman-teman dari DPD ada, Pak Wakil Menteri Hukum juga ada, saya ingin memberikan atensi dan meminta perhatian pimpinan dan teman-teman anggota Badan Legislasi kaitannya dengan rancangan undang-undang daerah kepulauan. Saya kira teman-teman DPD ini terus menghidupkan harapan masyarakat di 8 provinsi yang berkarakteristik kepulauan dan 85 kabupaten kota daerah yang berkarakteristik kepulauan. Saya kira rancangan undang-undang ini sudah terlalu lama gitu. Bagaimana nasibnya itu? Kira-kira di tahun 2005 ini kita serius untuk menyelesaikannya atau tidak? Karena sudah terlalu lama nasibnya. Padahal ini rancangan undang-undang ini benar-benar mewakili pikiran, perasaan, dan harapan dari masyarakat di 8 provinsi kepulauan dan 85 kabupaten dan kota. Kita belakangan ini kan kita disuguhkan dengan tema keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita disuguhkan dengan tema tentang kesenjangan antar individu, kesenjangan antar kelompok dan antar daerah, Pak Wakil Menteri. Saya kira fakta tentang ketertinggalan daerah-daerah yang berkarakteristik kepulauan, terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia itu sangat jelas. Dari 122 daerah tertinggal dan termiskin di Indonesia, itu mayoritas ada di daerah-daerah dengan karakteristik kepulauan itu. Karena itu rancangan undang-undang ini saya kira teman-teman dari DPD terima kasih banyak terus menghidupkan asa bagi masyarakat di Indonesia, di daerah-daerah kepulauan yang menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini juga amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan ini juga selaras dengan Ascacita Pak Prabowo, Ascacita ke-6 dengan membangun dari desa, dari bawah, mensejahterakan rakyat yang selama ini tertinggal. Karena itu Pak Ketua, saya minta untuk rancangan undang-undang ini bisa kita seriusi untuk dapat kita selesaikan. Memang kita juga tahu bahwa ada rancangan undang-undang, bahkan revisi undang-undang yang mau kita selesaikan dalam ini kan sudah medio September ya, kita kurang lebih 3 bulan ke depan. Karena itu kita belum bisa memastikan berapa banyak yang dapat kita selesaikan dari yang prioritas ini. Karena itu sekali lagi saya meminta perhatian dari teman-teman Badan Legislasi dan dari pemerintah juga, teman-teman DPD terima kasih, dan kita serius untuk kita selesaikan
rancangan undang-undang daerah kepulauan Pak Ketua. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu draftnya sudah diajukan ke pimpinannya, Pak? Iya. Nanti kita juga bisa tembuskan lagi, ya kan, hasil daripada kita boleh masukin nanti dalam raker ini, Pak. Nanti. Karena kan kita evaluasi, Pak, ini. Juga masa evaluasi sekaligus penyusunan Prolegnas 2026 seperti itu. Saya kira demikian. Wakil Menteri Hukum RI, Ketua PPU DPD RI, pimpinan dan anggota Balik serta hadirin yang berbahagia, agar pembahasan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 dan penyusunan Prolegnas RUU tahun 2026 dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan mendalam, maka akan dibahas oleh Panja dan rapat Panja dijadwalkan pada hari ini, Rabu 17 September 2025 pukul 19.00 ya. Ya. Untuk yang internal malam ini jam 7 ya, sampai selesai nanti mungkin sampai jam 8, 1 jam cukup, nggak usah panjang-panjang, ya kan. Kemudian besok jam berapa kita? Jam 1 ya, jam 1 kita Panja tripartit. Kembali seperti ini lagi Panja ya, sama-sama. Baru nanti kita plenokan besoknya. Setelah Panja. Jamnya nggak usah dulu nih nanti. Setelah Panja semua, nanti kita langsung mengambil keputusan. Ya, jadi jadwal dan untuk rapat mengambil keputusan atas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 akan dijadwalkan pada besok tanggal berapa? 18 September 2025 pukul 13.00. Pukul 1. Pukul 1 kita Panja tripartit. Demikian acara rapat kerja pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Izin Ketua. Dan kita bisa beraktivitas sehari-hari. Izin Ketua. Pak Azari mau menanyakan atau ada? Ini tadi dari Aceh ingin bicara, tapi mungkin klarifikasi sedikit saja Pak. Jadi untuk yang Panja nanti berarti hanya internal DPR gitu ya? Malam ini internal, besok kita tripartit lagi. Besok siang? Iya. Kita ini kan Panjanya kan umum dari tadi Pak. Iya. Kita kan dari tadi rapatnya kan umum semua Pak. Iya. Nah kita sendiri Balik kan juga mesti secara internal ini kan mematangkan kembali sebagai porosnya legislasi ya kan harus lebih matang Pak daripada yang Panja. Baik. Karena kebetulan kami besok acara di Bandung. Besok aja Pak, betul Pak. Kami acara. Cakep. Besok aja Pak. Kalau soal Aceh Pak itu udah kita mau percepat Pak, kita mau sukseskan Pak itu Pak. Enggak, besok acara di Bandung. Iya. Hah? Makanya saya sampaikan di sini. Oh. Iya, tapi boleh, nanti boleh. kita mencoba menyesuaikan lah. Ini kalau untuk soal Aceh, kita kan nanti paling kami menyiapkan. Pak, kalau Aceh nanti kita ngobrol sama saya Pak nanti Pak. Oke. Ya, pokoknya target kita harus cepat Pak Aceh. Oke Pak. Ya, ini membawa pesan langsung dari Oke. Saya kira demikian. Ya, Bila baik, taufiq wal hidayah. makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.